تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita sebagai kebersamaan yang dirahmati, menjadi pertemuan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, menjadi sebab yang dengannya kita selalu dijaga oleh Allah di kehidupan dunia ini, diberi taufik dan diberi inayah kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepadanya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang berbuah dengan amalan salih, menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hal yang mendukung dan menguatkan kita, bukan hal yang memberatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berberkah dimanapun dia berada, dengan menebarkan kebaikan di tengah manusia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di pagi hari ini adalah sebab-sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para pemuda. Jadi ini ada khususan untuk anak-anak muda. Tapi bukan artinya orang-orang tua tidak perlu dijaga. Jadi Bapak jangan tersinggung ya. Di dalam kehidupan ini kita semua perlu kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyandang predikat sebagai orang yang dijaga atau orang yang menjaga perintah-perintah Allah, itu adalah sebuah predikat yang sangat tinggi di dalam syariat, karena merupakan salah satu ciri penduduk sorga. Karena itu semua dari kita
perlu kepada sebab-sebab penjagaan dan perlu kepada amalan-amalan yang dengannya kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terkait dengan anak-anak muda, itu kadang disebut khusus di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena memang di dalam Islam ini diberi perhatian khusus. Ada perhatian terkait dengan peranan para pemuda untuk diri mereka sendiri di dalam kehidupan, dan peranan untuk mereka terkait dengan kelangsungan sebuah masyarakat dan sebuah negeri. Dan ada peranan terkait dengan agama. Terkait dengan agama. Karena itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai hadis untuk memotivasi para pemuda kepada jalan yang dengannya mereka salih pada dirinya dan bisa menebarkan kebaikan di tengah manusia. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan mereka adalah anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya. Kemudian kami tambah mereka dengan petunjuk. Jadi mereka beriman kepada Rabb-nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah mereka petunjuk, menambah mereka keimanan. Disebut sifat fityah, anak-anak muda. Sebab ini hal yang luar biasa. Kesadaran muncul dari seorang pemuda, bukan sembarangan. Karena biasanya usia muda itu adalah hal yang liar pada seseorang. Kadang mengajaknya kepada perkara-perkara yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Inna syababa wal faraga wal jida mafsadatul lil mar'i ayyama mafsada." Sungguhnya usia muda, waktu luang dan kemampuan harta itu bisa merusak seseorang dengan kerusakan yang sangat besar. Membuat kerusakan dengan kerusakan yang sangat besar. Karena itu ketika ada anak-anak muda yang mereka tumbuh di dalam ibadah, maka diberi perhatian khusus, diberi keutamaan khusus di dalam agama. Karena itulah di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Ya Allah teduhi mereka di bawah teduhan arsy-Nya. Di hari kiamat, hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi ya? Keimanan tentang hari kiamat, di mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh dari jin dan manusia, awal hingga akhirnya, dikumpulkan di atas padang mahsyar yang terhampar, matahari didekatkan di atas kepala. Hanya sejarak
1 mil. 1 mil ini ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan 1 mil ukuran jarak. Jarak 1 mil yang dikenal ya. Mil laut atau mil darat berdekatan jaraknya. Dan dia mengatakan 1 mil itu sekitar sepanjang sisir mungkin sekitar sejengkal. Itu kadang yang dibahasakan umum matahari didekatkan di atas kepala hanya sejengkal. Iya. Jadi matahari sangat dekat di atas kepala. Manusia berkeringat. Manusia berkeringat. Di hari kiamat yang satu harinya ada yang seperti 50.000 tahun. Seperti 50.000 tahun. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Coba dibayangkan bagaimana dahsyatnya penantian di hari itu. Ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Sampai ke dadanya, ke lehernya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Teduhan waktu itu tidak diberikan kecuali untuk siapa yang Allah kehendaki. Termasuk di sini diperkecualikan ada 7 orang mendapat teduhan pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Dan salah satu dari 7 golongan ini adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Rabb-Nya. Iya. Si pemuda munculnya, tumbuhnya dalam beribadah. Jadi kalau seorang pemuda itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dari awal tumbuhnya, dari kecilnya hingga tuanya, semuanya dalam ibadah kepada Allah, maka ini luar biasa. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan di atas hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Iya. Karena itu pernah dengar ya, ada Nabi mengirim 70 orang dari para sahabatnya ahli Quran, qurra. Iya. Yang terjadi kejadian memilukan waktu itu, dikirim ke suatu kaum untuk mengajari mereka, tetapi mereka ternyata memerangi dan membunuhi 70 orang ini. Subhanallah. Dan 70 orang ahli qira ini semuanya dari anak muda. Itu ada dalam riwayatnya dikatakan minas syabab, dari para pemuda. Itu pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang diperlukan oleh para pemuda, beliau ingatkan kepada mereka hal yang dengannya menjaga agama mereka. Karena itu di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk menikah, punya kemampuan di sini mencakup 2 hal, kemampuan secara fisik dan kemampuan secara materi. Dia punya kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan.
dan lebih menjaga kemaluan. Diarahkan anak-anak muda itu kepada hal yang dengannya terjaga agama mereka. Kalau dia belum mampu, fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa. Ya, dikasih pilihan ibadah. Kalau tidak mampu, ibadah lain, puasa. Jadi antara ibadah kepada ibadah. Ya. Hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu bagi dia adalah wija. Adalah hal yang bisa memutuskan syahwatnya. Jadi demikian anak-anak muda itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di usia muda ini banyak pertanggungjawabannya dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka perlu kita ingat bahwa pada hari kiamat salah satu pertanyaan adalah terkait dengan usia muda. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Dan pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Usia mudanya di mana dia usangkan? Di mana dia habiskan? Di mana dia habiskan? Dan pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Ada 2 sudut yang ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Ini 4 pertanyaan. Dan ingat, salah satu yang ditanyakan adalah apa? Usia muda. Padahal usia muda masuk di dalam umur. Tapi kenapa dikhususkan pertanyaan? Karena ada pertanggungjawaban di dalamnya. Ada pertanggungjawaban di dalamnya. Nikmat-nikmat dan anugerah. Jadi ini harus disadari oleh generasi muda kita. Dan harus disadari oleh orang-orang tua agar supaya memperhatikan kondisi dan perkembangan anak-anaknya. Anak-anak muda yang tumbuh bersamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikannya beliau mendidik generasi muda dengan hal yang membuat mereka bisa bermanfaat dan berberkah bagi manusia. Iya. Berberkah bagi manusia. Nah, disinilah datang pentingnya tema yang kita kaji pada hari ini. Apa sebab-sebab yang dengannya para pemuda itu bisa terjaga, mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk masuk ke dalam tema ini, untuk masuk
Baik, untuk masuk ke dalam tema ini, kita harus mengetahui anak muda itu perlu penjagaan dari sudut mana? Apa yang dia perlukan dari penjagaan? Iya. Kalau kita tahu apa yang diperlukan dari penjagaan, barulah mudah kita berbicara apa sebab-sebab yang dikerjakan untuk mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang diperlukan itu. Yang diperlukan oleh seorang pemuda dan setiap muslim dan muslimah. Pemuda dan pemudi semuanya perlu pada dua jenis penjagaan. Dua jenis penjagaan. Iya. Penjagaan yang pertama, dan ini adalah penjagaan yang paling pentingnya, yaitu penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap agama. Dan ini adalah pokok yang terbesar yang diperlukan oleh para pemuda. Yang dengan penjagaan ini dia bisa menjalankan agamanya dengan baik, berada di atas keimanan, terhindar dari syubhat, dari kerancuan-kerancuan yang bisa menyesatkan jalannya, bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Dan penjagaan yang kedua yang diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah, khususnya para pemuda dan pemudi, adalah penjagaan terkait dengan kemaslahatan dunianya. Dia perlu dijaga pada badannya, pada kesehatannya, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Iya. Ini jangan disangka anak muda itu, ya, jangan menyangka anak muda yang kita kaji anak muda yang belum berkeluarga ya. Ya. Anak muda itu dari umur 15 tahun sampai 40 tahun itu masih anak muda namanya. Jelas ya? Masih dihitung anak muda. Baik. Jadi perlu penjagaan terkait dengan kemaslahatan dunia ya. Jadi ada dua yang diperlukan. Penjagaan terhadap agama, maslahat agamanya, dan penjagaan terhadap maslahat apa? Terhadap maslahat dunia ya. Dan penjagaan terhadap maslahat agama seorang pemuda itu lebih besar dan lebih penting. Karena kalau dunia itu rusak, gampang dunia itu dicari. Tidak membahayakan seorang di dalam hidupnya. Dunianya serusak apapun dia masih bisa hidup. Kalau dia tidak bisa hidup artinya Allah sudah tetapkan berakhir rezekinya dia mati. Itu urusan dunia. Tapi kalau agamanya rusak, tidak ada dari dunia yang bisa menutupinya. Tidak ada dari dunia yang bisa memperbaikinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, beliau berkata, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami.
Musibah di dunia ringan, tapi musibah dalam agama itu lebih berat. Itu lebih berat. Nah, ini ketimpangannya di dalam pemahaman. Sekarang ini Masya Allah ya, anak-anak muda ini kalau dia tidak dapat kerjaan, nah itu masalah besar itu. Kalau belum ada pekerjaannya, dianggap musibah besar. Atau anak-anak muda belum ada calon pasangan hidup, wah ini gawat darurat ini. Ya. Tapi kalau anak-anak muda sering terlambat sholat berjamaah, biasa-biasa saja. Padahal ini musibah dalam agama. Jelas ya? Musibah dalam agama. Atau seorang diberi kerancuan di dalam pemahaman, itu musibah besar. Musibah besar. Karena itu seorang muslim dan muslimah, pemuda dan pemudi harus memahami apa yang paling berharga pada dirinya itu apa. Iya. Supaya yang paling berharga ini, itu yang dia pertahankan, dia jaga. Selalu dia pelihara. Nah, ini baru terukur sebuah kehidupan. Hidup itu harus selalu ada arahnya. Jangan dibiarkan seorang pemuda dan pemudi tumbuh, tidak ada arah kehidupannya. Tidak ada arah kehidupannya. Hidupnya itu harus ada arahannya. Karena itu kita semua dicipta untuk beribadah kepada Allah. Itu arahan hidup namanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu arahan hidupnya generasi muda. Iya. Maka kemaslahatan agamanya itu paling penting, melebihi dari kemaslahatan dunianya. Dan dua-duanya perlu penjagaan. Seorang perlu menjaga dari kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan agamanya. Baik. Saya akan bacakan hadits-hadits, ayat-ayat yang saya akan poinkan darinya, pembahasan-pembahasan yang menjadi tema kajian kita di hari ini. Sebab-sebab Allah menjaga, memberikan penjagaan kepada para pemuda. Sebab yang pertama itu diterangkan oleh Rasulullah dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat At-Tirmidzi. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan. Nah, ini dari kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tawadhu beliau. Iya. Beliau juga berkendaraan dengan orang lain. Nah, ini hewan tunggangan ya. Bukan kendaraan dalam kebiasaan kita di masa sekarang. Ini hewan tunggangan. Hewan tunggangan itu nyamannya kalau orang dia raja atau seorang yang terhormat, itu dia naik sendiri. Akhirnya Nabi membonceng Ibnu Abbas di belakangnya. Dan itu dari kerendahan hati beliau. Sekaligus perhatian Nabi kepada generasi muda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, ya,
Dipanggil oleh Nabi, wahai anak muda. Ini memang diingatkan, dia sekarang posisinya anak muda. Jelas ya? Supaya dia sadar bahwa ada tugas-tugas sebagai anak muda. Inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Iya. Ini kalimat namanya kata pendahuluan. Nabi tidak langsung berkata, kamu begini dan begini. Tidak. Beliau mulai dulu, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Agar supaya Ibnu Abbas bersiap. Memasang pendengarannya dan perhatiannya terhadap kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh Nabi. Iya. Dan di sini Rasulullah SAW hanya mengajarkan beberapa kalimat. Dan memang seperti itu. Diberi bekal beberapa perkara yang bisa dia pegang. Yang bisa dia pegang. Sama di pembahasan ini, saya hanya menyebutkan beberapa poin yang kita harapkan bisa dipegang. Bukan seluruh tema terkait dengan tema. Poin-poin terpenting. Iya. Apa itu? Kalimat-kalimat yang akan diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa umat manusia kalau berkumpul bersatu padu ingin memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali apa yang Allah telah gariskan itu untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau mereka berkumpul bersatu padu ingin membahayakan engkau dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu membahayakan engkau kecuali sesuatu yang Allah telah catat itu akan menimpamu. Iya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang mencatat sudah diangkat. Lembaran-lembaran yang mencatat takdir sudah kering. Baik. Ini di dalam hadits ini uraiannya banyak pembahasan di dalamnya ya. Kita hanya mengambil dua kalimat yang pertama dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kandungan umum. Iya, kandungan umum dari hadits ini. Yang kita petik darinya dua sebab pokok dari sebab penjagaan Allah untuk para pemuda. Sebab yang pertama, dia menjaga Allah. Itu sebab yang pertama. Menjaga Allah. Dan sebab yang kedua adalah memiliki keimanan dan akidah yang benar. Memiliki keimanan dan akidah yang benar. Dan ini dua sebab pokok yang dengannya seorang muslim dan muslimah, pemuda dan pemudi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang pertama,
Ihfadillaha yahfadka. Peliharalah Allah, jagalah Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Apa artinya menjaga Allah? Iya. Ini harus dipahami ya. Jangan dipikir menjaga, oh ini ada sesuatu harus dijaga ini. Ya. Allah itu maha kaya, maha perkasa, maha kuat. Tidak perlu kepada siapapun. Tapi subhanallah dibukakan untuk kita pintu ketaatan. Dibahasakan dengan bahasa menjaga Allah. Supaya kita itu lebih berlomba-lomba kepadanya. Itulah keindahan syariat ini. Di dalam pembahasaannya. Jadi kadang dibahasakan menolong agama Allah. Allah tidak perlu pertolongan. Kadang dibahasakan meminjamkan pinjaman yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dari makhluk. Tapi dibahasakan seperti itu pintu ketaatan. Motivasi kuat supaya kita berlomba-lomba di dalamnya. Ya. Apa artinya menjaga Allah? Menjaga Allah dengan melaksanakan apa yang Dia perintah. Dan meninggalkan apa yang Dia larang. 2. Kemudian yang ketiga, jangan melewati batasan-batasan yang sudah Dia tetapkan. Itu 3 hal. Penjagaan terhadap Allah. Dia lakukan segala yang diperintah. Dia tinggalkan segala yang dilarang. Dan dia jaga batasan-batasan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah batasan, sebuah ketentuan, dia tidak melewatinya. Tidak keluar darinya. Itu namanya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau dia menjaga Allah, dia dapat balasan dari jenis amalan yang dia lakukan. Allah juga akan menjaganya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Iya. Ya kalau dia jaga Allah, maka Allah akan menjaga hamba ini. Dan Allah berikan penjagaan dalam 2 hal yang diperlukan itu tadi. Apa 2 penjagaan tadi? 2 hal yang diperlukan? Dalam maslahat dunia dan dalam maslahat apa? Akhirat. Iya. Dalam maslahat dunia dan dalam maslahat akhirat. Kalau dia menjaga Allah. Dalam maslahat dunia diberi kalau dia menjaga Allah. Karena itu dilihat ya sebagian orang-orang tua, Masya Allah, sudah tua. Tapi kadang dia beraktivitas lebih kuat daripada anak-anak muda. Ada di masa dahulu sebagian as-salaf seperti itu. Ditanya kepadanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Kata beliau, ini badan kami jaga di usia mudanya. Tidak pernah menyentuh hal-hal yang maksiat. Maka Allah jaga badan kami di usia tua kami. Itu penjagaan. Iya. Sampai kadang hal-hal yang menakjubkan bagaimana Allah menjaga hamba itu. Penjagaan terhadap hamba. Itu ada riwayat ya dari Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di riwayatnya ada keterputusan dari sudut sanad, cuman ini populer di buku-buku sirah para sahabat. Bahwa Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safina ini seorang sahabat, dia dulu budak dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah nyasar di hutan. Iya. Dia tidak tahu di mana jalan keluar.
maka ada singa yang menghampirinya. Ya, kira-kira kita kalau lihat singa bagaimana? Hah? Ada singa yang menghampiri. Ya, tidak ada yang berpikir kepada kita singa itu mau bertanya, Bapak mau kemana? Ya, tidak ada yang berpikir begitu kalau melihat singa. Tapi subhanallah, singa ini dia menganggukkan, berisyarat kepada Safina supaya mengikutinya. Maka singa ini berjalan sampai Safina melihat jalan keluarnya, jalan yang biasa dilalui. Iya. Hewan yang biasanya tabiatnya adalah memangsa, tapi Allah tundukkan untuk menjaga seorang hamba. Jelas ya? Dan seorang ulama yang salih bernama Ibrahim Adham, dari ulama salaf terkenal, beliau disebutkan pernah tidur dan banyak serangga-serangga di sekitarnya yang mengganggu. Ada ular di kepalanya yang menghalau serangga-serangga tersebut. Bukan memangsa dia, tetapi melindunginya sampai dia bangun, ularnya pergi. Iya. Ini kadang Allah berikan penjagaan untuk seorang hamba, menjaga badannya, menjaga dari kemaslahatan dunianya, karena dia orang yang baik di dalam menjaga Allah dengan bentuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan patuh terhadap batasan-batasan dan ketentuannya. Ya. Karena itu seorang pemuda yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, dia harus melatih diri di atas hal ini. Menjaga diri untuk melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, dan mematuhi batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan syariat. Ya. Di tafsir ayat, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Hamba ini di sekitarnya ada malaikat-malaikat, di depannya dan di belakangnya, menjaga hamba ini dengan perintah Allah. Dan sebagian memaknakan dia dijaga oleh Allah disebabkan karena dia melaksanakan perintah Allah. Karena dia melaksanakan perintah Allah. Jadi ada malaikat yang menjaganya. Kenapa? Karena dia menjaga perintah Allah. Maka Allah perintah malaikat menjaganya. Iya. Karena itu dari keutamaan ayat kursi, siapa yang membacanya di malam hari, la yazalu alaihi hafidh hatta yusbih. Akan terus menerus ada malaikat yang menjaganya sampai dia masuk di waktu pagi. Ini dia melakukan satu ketaatan. Bukan kewajiban, sunnah. Apa ketaatannya? Dia baca ayat kursi sebelum apa? Sebelum tidur. Dia dijaga oleh malaikat sampai masuk di waktu pagi. Iya. Maka bagaimana pula dengan orang yang menjaga perintah-perintah Allah yang besar, kewajiban-kewajiban pokok dalam agama. Inilah yang disebut wali-wali Allah. Diterangkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di hadits qudsi. Iya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka Allah bernegaskan, aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melakukan kewajibannya. Ini penjagaan yang paling pertama. Jadi yang paling pertama dijaga adalah apa? Adalah kewajiban. Itu selalu diukur kewajiban. Sholat 5 waktu.
puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, haji, hal-hal yang merupakan kewajiban. Ya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Dilakukan oleh hamba. Kalau dia sudah lakukan kewajibannya, maka ada derajat yang kedua, yang lebih lengkap. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan nafilah-nafilah, ibadah-ibadah pelengkap. Iya, solat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya. Dia sudah haji Islam, dia haji lagi, dia umrah. Itu pelengkap-pelengkap namanya. Terus dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan nawafil. Hatta uhibba, hingga aku mencintainya, firman Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, iya, maka aku adalah matanya yang dia pakai melihat, telinga yang dia pakai mendengar, tangannya yang dia pakai menggenggam, kaki yang dia pakai berjalan. Ini penggambaran bagaimana dekatnya Allah kepada hamba ini. Lain sa'alani la'utiyanna, lain ista'adhani la'u'idanna. Andai kata dia minta kepadaku, pasti aku akan berikan. Dan dia kata dia memohon, andai kata wal ista'adhani la'u'idanna. Andai kata dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Ya. Ini batasan penjagaan. Ada yang kadarnya wajib, ada yang kadarnya apa? Sunnah. Pokok yang paling pertama dia lakukan yang wajibnya. Jangan dia telantarkan. Sama dengan kehidupan pokok di dalam bertauhid. Seorang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dia tahu jenis-jenis kesyirikan, jangan dia jatuh di dalamnya. Kalau dia sudah tahu yang wajib-wajib terhadap dirinya, dia dekatkan dirinya lagi kepada Allah dengan melakukan hal yang disunnahkan. Supaya dia lebih dicintai oleh Allah. Iya. Itulah seorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Penjagaan terhadap Allah itu kadang masuk di berbagai ibadah. Dibahasakan dengan menjaga. Seperti menjaga solat. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat 5 waktu. Dan solat asar, solat pertengahan, yaitu solat asar. Solat asar masuk di solat 5 waktu. Cuma disebutkan khusus karena pentingnya solat asar. Dan keutamaannya. Iya.
Kalau dia menjaganya, maka Allah akan menjaganya, memeliharanya. Nah, ini dari bentuk penjagaan. Jadi itu kaidah umumnya. Ya, dan ini banyak sekali ya dari dalil-dalil terhadap amalan-amalan salih yang semuanya dianggap bentuk penjagaan, menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ringkasnya, menjaga Allah itu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang, serta mematuhi batasan-batasan dan aturan-aturannya. Ya. Siapa yang melakukannya? Inilah yang dipuji. Dipuji di dalam Al-Quran. Laki-laki maupun perempuan. Karena itu salah satu yang disiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Di akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Termasuk para perempuan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Para perempuan yang salihah, yang qanitah, yang menjaga dikala sendiri. Dia jaga apa yang Allah perintah untuk dijaga. Ini perempuan ketika dia menjaga dirinya, menjaga rumahnya, menjaga amanah yang diberikan kepada suaminya, diberikan oleh suaminya, maka disebutkan sebagai perempuan yang hafizah, penjaga. Dan kalau dia sudah dapat predikat ini sebagai orang yang menjaga, itulah salah satu ciri penduduk sorga. Karena itu disebutkan di surah Qaf, penduduk sorga itu, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sorga didekatkan untuk orang yang bertakwa, tidak jauh. Bertakwa itu tadi menjalankan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Ya. Kemudian dikatakan hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Inilah sorga kalian dijanjikan untuknya. Untuk setiap orang yang awab, dia selalu kembali kepada Allah. Dan hafidh, dia selalu menjaga. Ini hafidh. Orang tidak mendapat predikat hafidh ini kecuali kalau dia memelihara Allah dengan menjalankan perintahnya, memelihara Allah dengan meninggalkan larangannya, memelihara Allah dengan mematuhi batasan dan aturan-aturannya. Iya. Ya kalau dia jaga Allah, Allah terangkan, Rasulullah tegaskan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Dijaga dunianya, dijaga juga agamanya. Dijaga juga agamanya. Akan diberi taufik untuknya. Dimudahkan baginya di dalam mempelajari agamanya. Dimudahkan baginya memahami apa yang memperbaiki agamanya. Dijauhkan dari dirinya syubhat-syubhat. Dari syaitan, jin maupun syaitan manusia. Ya, syubhat ini datangnya dari mana? Dari syaitan. Syaitannya dua jenis. Ada jenis jin dan ada jenis manusia. Ini siapa tahu ada yang nggak tahu lagi pembagian syaitan. Ya, jangan sampai marah lagi, kok kita manusia disebut syaitan juga. Ya. Betul ya, di antara manusia itu ada yang syaitan. Bahkan lebih parah dari syaitan jin kadang. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jin, syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya. Musuhnya dari mana? Para syaitan dari kalangan manusia dan jin. Disebutkan manusia di depan sebelum jin.
Karena syaitan dari kalangan manusia ini lebih berbahaya. Syaitan dari kalangan jin tidak kelihatan. Kalau ada syaitan dari kalangan jin membisikkan, orang tahu ini syaitan ini lari bisa dia. Tapi manusia Masya Allah dia bisa duduk di depannya. Ya. Datang dengan pakaian penasihat, pakai juga, pakai imamah. Kadang syaitannya membaca Al-Quran, fasih. Membaca Al-Quran. Jelas ya? Tapi tidak masuk ke hatinya. Bacaan di lisan saja. Ini syaitan manusia. Ya. Maka dia juga dijaga. Kalau dia menjaga Allah, dia dijaga dari gangguan terhadap agamanya. Yang mungkin datang dari syaitan jin maupun syaitan manusia. Ya. Syaitan jin itu ada kerjaan ya. Memberi syubhat-syubhat. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ceritakan bagaimana syaitan jin datang memberi syubhat kepada manusia. Iya. Jadi katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya'ti syaitanu ila ahadikum." Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian. Dia berkata, "Man khalaqas sama?" Siapa yang mencipta langit? Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Ya. Tanya, siapa yang mencipta langit? Syaitan tanya seperti itu, dijawab, ya Allah lah yang menciptakan. Baik, syaitan tanya lagi, man khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Jawab lagi, Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu? Terus dia jawab, Allah yang menciptakannya. Baru setelah itu syaitan kasih syubhat. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Itu syubhatnya apa? Syaitan. Bagaimana menghadapi syubhat syaitan ini? Jangan pakai syubhatnya syaitan dari kalangan manusia juga. Ya. Nah, itu ada syubhat dari kalangan syaitan manusia menjawab syubhat seperti itu. Mau tahu syaitan dari kalangan manusia? Itu orang-orang filsafat. Jadi kalau mereka ditanya seperti itu, katanya kalau syaitan bertanya seperti itu, maka balas sama syaitan. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Jelas ya? Nah, ini cara menjawabnya syaitan dari kalangan manusia. Tapi kalau ingin petunjuk Nabi, Nabi mengatakan, siapa yang mendapati dirinya dimasuki syubhat seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul amantu billah." Hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim. Dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, wal yantahi. Hendaknya dia berhenti. Jangan dia gubris, jangan dia layani. Itu petunjuk Nabi. Ya. Kalau syaitan dari kalangan manusia itu tadi, dia suruh melayani syaitan. Mau sampai mana dia mau melayani syaitan? Syaitan ini sudah hidup ribuan tahun. Kamu baru lahir tahun kemarin. Ya. Jelas ya? Nabi memberi petunjuk yang paten di dalam hal ini. Cara menghadapi syubhat syaitan. Inilah kalau seorang itu terjaga, dia menjaga perintah Allah, Allah akan memberi kepadanya taufik. Dimudahkan kepada kebaikan. Atau pada yang tidak diarahkan kepada guru-guru yang dia belajar dengan guru ini ilmu yang benar. Seperti orang yang meneguk air jernih yang sangat segar. Dia dapatkan ilmu dari guru itu. Iya. Tidak ada asinnya, tidak ada pahitnya, tidak ada kotorannya. Itu guru yang baik. Allah beri taufik. Kalau dia ada terjangkit sebuah kerancuan, ada guru yang bisa menerangkan kerancuan itu pada dia. Cara menepisnya. Ini kalau Allah memberi taufik kepada seorang pemuda dan pemudi untuk hal itu artinya Allah menjaganya. Allah menjaganya dan Allah memeliharanya. Iya. Kalau ada pemuda dan pemudi perasaannya, ini Ustaz kok saya tiap hari dapat syubhat tambah banyak saya. Iya. Tanya dulu, kamu ini dapat syubhat dari mana? Ya saya dikirimi WA tiap hari. Ya makanya. Dikirimi WA tiap hari. Jadi dia sendiri yang membuka dirinya, membuka untuk dirinya pintu apa? Pintu syubhat. Itu asalnya dia tidak menjaga Allah namanya.
Dan dia sudah melanggar di situ. Iya, sudah melanggar. Jadi akibatnya karena dia tidak bertakwa, tidak menjaga Allah, Allah bukakan untuknya hal-hal yang bisa membahayakan agamanya. Ya kalau ada yang merasa dirinya, ini saya kok sering dapat syubhat sering ini, dia periksa introspeksi terhadap diri. Mungkin ada perintah Allah yang kita kurang dalam melaksanakannya. Mungkin ada larangan yang kita bergampangan padanya. Mungkin ada batasan-batasan dan ketentuan Allah yang sering kita langgar. Iya. Kalau hal tersebut diperbaiki, maka Allah telah menjamin, Rasulullah telah menegaskan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di depanmu. Ya. Maksudnya engkau akan dapati Allah selalu memeliharamu. Kedekatan Allah kepada hamba itu adalah dalam bentuk menolongnya, menguatkannya, membantunya, memberi taufik kepadanya, meluruskan jalannya. Meluruskan jalannya. Baik, jadi ini sebab yang pertama. Dari sebab pokok penjagaan untuk para pemuda adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan mematuhi batasan-batasan dan aturan-aturannya. Sebab yang kedua, dari sebab penjagaan dengannya seorang pemuda dan pemudi dijaga oleh Allah apabila dia memiliki keimanan dan akidah yang benar. Karena itu perhatikan ya, Ibnu Abbas itu diajari oleh Nabi kalimat-kalimat agung seperti ini. Ini dari pokok-pokok keimanan. Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajari kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Pelihara Allah, pasti Allah akan memelihara engkau. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Pelihara Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah bahwa umat seluruh manusia kalau bersatu padu, berkumpul semuanya untuk memberi manfaat kepada engkau, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Demikian pula sebaliknya. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau mereka bersatu padu ingin membahayakan engkau, maka mereka tidak akan mampu membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah gariskan akan menimpamu. Ini diberi keyakinan kuat. Pokok-pokok keimanan di sini. Dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-qasdu wat talab, dan diberi dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok-pokok fondasi penting untuk generasi muda. Karena itu kalau ingin melihat bagaimana kondisi para sahabat, anak-anak muda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadits Jundub bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami waktu itu anak-anak muda yang di kondisi sangat kuatnya. Iya. Anak-anak muda di kondisi yang apa? Sangat kuatnya. Kata beliau, fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fasdadna bihi imana. Maka kami pun mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami
mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Lalu kami bertambah dengannya keimanan. Bertambah dengannya keimanan. Ya, Masya Allah. Inilah generasi muda di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama belajar apa? Belajar keimanan sebelum belajar Al-Quran. Ya, sekarang muncul pertanyaan, iman ini bukan Al-Quran? Tidak diragukan ya, keimanan masuk di dalam apa? Al-Quran. Tapi di sini ketika disebutkan kami pelajari iman sebelum belajar Al-Quran, maksudnya mereka pelajari hal-hal yang dengannya memperbaiki keyakinannya, memperbaiki akidahnya. Sebelum langsung mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran. Jadi itu kebiasaan mereka, dibekali dengan akidah yang benar. Karena itu dari kekeliruan pada jalan generasi muda, kalau dia sibuk cuman urusan tematik saja. Ya. Dapat tema ini cocok untuk anak muda ini, si anak muda datang. Ya. Jelas ya? Tapi begitu ada pengajian dibahas pembahasan akidah, wah ini terlalu berat, nggak cocok. Ya. Padahal itu adalah pokok yang diperlukan oleh generasi muda. Ya. Dari sudut akidah yang benar. Dan akidah yang benar inilah pondasi utamanya untuk bisa istiqamah dan menyelamatkannya dari berbagai fitnah. Bukan itu saja, bahkan itu adalah sumber keselamatannya di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kukuh. Ini akidah yang benarin. Dia diteguhkan di mana? Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dicakup di dalamnya kehidupan di alam kubur. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya. Jadi kalau seorang pemuda ingin dijaga, ingin dia pelihara, ingin dipelihara oleh Allah, maka dia mempelajari akidah yang benar. Dan akidah yang benar itu sumbernya jelas, terwarisi dari masa ke masa. Hingga hari ini tercatat di dalam buku-buku dari rujukan-rujukan yang jelas. Akidah yang benar diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadits Rasulullah SAW. Hadits Nabi SAW, buku-buku hadits itu ada pembahasan-pembahasan tentang tauhid, tentang iman di dalamnya, bab-bab khusus. Dan ada buku-buku akidah salaf yang ditulis secara khusus. Ada yang berjilid-jilid, ada yang pertengahan, ada yang ringkas. Yang di dalamnya memuat kesepakatan seluruh ulama di berbagai negeri. Diwarisi di masa mereka ke masa sebelumnya sampai kepada Nabi SAW. Itu akidah yang benar, jelas sumbernya. Dan ini perlu diambil dari guru. Belajar dari guru. Iya. Dan ini sebab yang dengannya seorang pemuda itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia memiliki akidah yang benar. Apabila dia memiliki akidah yang benar. Baik. Kemudian di antara sebab penjagaan terhadap pemuda, ada sebuah kisah yang patut untuk kita cermati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh
seorang pemuda. Dan ini haditsnya di Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita bahwa ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Dia katakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Dengar ucapan anak muda ini? Dia berkata apa? "Ya Rasulullah, izinkan saya apa? Berzina." Naudzubillah. Ya. Maka fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruh. Para sahabat yang berada di sekitar itu langsung menghadap ke anak muda ini, lalu menghardiknya. Wa qalu mahmah. Dihardik oleh para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Udunuhu. Kata Nabi, biarkan dia mendekat. Dia jauh ya ngomongnya. Kata Nabi, biar dia mendekat sini, mendekat. Maka anak muda ini mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk. Kemudian Nabi tanya kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Kamu cinta, kamu senang melakukan zina ini bersama ibumu? Maka kata anak muda ini, "La wallahi ja'alani Allahu fida'ak." Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Maksudnya ini kalimat penghormatannya kepada Nabi. Ya, sama sekali itu tidak dia benarkan. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Dan manusia semuanya tidak ada yang cinta, tidak ada yang suka melakukan itu kepada ibunya. Iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Atuhibbuhu libnatik?" Apakah kamu suka melakukan perbuatan itu bersama anak perempuanmu? Kata orang ini, kata anak muda ini, "La wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak." Tidak demi Allah ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan engkau, menjadikan saya sebagai tebusanmu. Maka Nabi SAW bersabda, "Walan nasu yuhibbunahu li banatihim." Manusia juga tidak ada yang suka melakukan itu kepada anak-anak perempuannya. Nabi tanya lagi, bagaimana kalau dia lakukan dengan bibinya? Bagaimana kalau dia lakukan dengan saudara perempuannya? Dengan bibinya dari ayahnya, dengan bibinya dari ibunya? Jawabannya juga sama. Semuanya dia bersumpah, "La wallahi ya Rasulullah." Perhatikan ya, bagaimana Nabi SAW setahap demi setahap menanamkan buruknya dosa zina ini kepada anak muda ini. Ya kalau dia berzina, itu sama seperti dia lakukan kepada mahram-mahramnya itu tadi. Naudzubillah. Ini dari kekejian perbuatan zina. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina. Belum melakukannya, mendekatinya saja dilarang. Sungguhnya zina itu adalah kekejian dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Maka setelah itu Nabi meletakkan tangannya kepada anak muda ini. Lalu beliau berkata, "Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Jagalah kemaluannya. Maka kata Abu Umamah, falam yakun ba'da ba'du dalikal fata yaltafitu ila syai'in. Maka setelah itu anak muda ini tidak pernah lagi melihat kepada hal-hal yang seperti itu. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini kita perlu perhatikan, Nabi mendoakan 3 hal. Dan 3 hal ini sebab yang menjaga anak muda ini. Apa doa Nabi kepadanya? Allahumma gfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Yang kedua, wa tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Yang ketiga, wa hassin farjahu. Ya Allah, jagalah kemaluannya. 3 hal. Ya. Ini adalah sebab-sebab penjagaan terhadap generasi muda. Yang pertama, mereka selalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa. Iya.
Dan dia jangan mendekati dosa dan maksiat. Jangan mendekati dosa dan maksiat. Ini sebab yang pertama yang menjaga. Kalau dia pelihara dirinya dari dosa dan maksiat, apalagi dari kekufuran, dari bidah-bidah, iya, dia jaga dirinya dari hal tersebut, maka ini penjagaan besar untuknya. Kemudian yang kedua, dia mencari sebab-sebab yang mensucikan hatinya. Dan pokok kesucian hati itu pada keimanan dan akidah yang benar. Itu pokok kesucian hati. Iya. Dan ini perlu pembahasan tersendiri ya terkait dengan masalah hal-hal yang mensucikan hati. Hal-hal yang membersihkan jiwa. Kemudian yang ketiga, dia selalu berdoa kepada Allah supaya kemaluannya dijaga. Dan kalau dia punya kemampuan, dia menikah supaya terjaga dari kemaluan dan kehormatannya. Sebagaimana dia tundukkan pandangannya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Dan terhadap para perempuan Allah berfirman wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Sama perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman. Iya. Diperintah hal yang sama. Karena ini dari perkara yang penting untuk mereka istiqamah di dalamnya. Kemudian dari sebab penjagaan terhadap para pemuda adalah mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syariat. Ilmu agama. Sebab ilmu agama ini itu adalah benteng seorang muslim dan muslimah. Dan itu bekal terbaik untuk seorang pemuda dan pemudi. Bekal yang terbaik untuk seorang pemuda dan pemudi di dalam kehidupannya. Karena di dalam ilmu syar'i itu terdapat segala hal yang bisa melindunginya dari perkara yang tidak menyenangkan atau perkara yang bisa membahayakannya. Ilmu syar'i itu adalah petunjuknya yang bisa mengarahkannya kepada segala kebaikan. Ilmu syar'i ini adalah rambu-rambunya yang dengannya dia bisa jelas membedakan mana jalan yang salah, mana jalan yang benar. Mana jalan kepada petunjuk, mana jalan kepada kesesatan. Mana cahaya dan mana kegelapan. Ilmu syar'i ini itu adalah penghibur untuk hatinya dikala dia duka atau ditimpa oleh lara dan nestapa. Ilmu syar'i ini bisa menjadi kawannya dikala dia sendiri. Bisa menghardiknya apabila dia akan jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Bisa menjadi penasihat yang terbaiknya. Maka pada ilmu syar'i itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW ratusan akan kebaikan dan keutamaannya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Karena itu Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat apapun. Tidak pernah diperintah minta tambahan nikmat kekuasaan, tambahan istri, tambahan anak-anak, tambahan harta. Tapi beliau diperintah meminta tambahan dalam satu hal. Dalam ilmu. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku." Iya. Karena itu anak-anak muda kalau dia ingin baik, berada di atas kebaikan, ingin selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Selalu komitmen menjaga apa? Menjaga ilmu syar'i. Giat dalam belajar dan menuntut ilmu. Dia jadikan hidupnya itu ada bagian dari pelajar dan penuntut ilmu. Ya, karena itu anak muda yang harusnya dibeli 2 jempol, kalau saya punya 10 jempol, saya beri 10 jempol. Ya. Adalah anak muda yang dia menjaga dirinya sampai akhir hayatnya, statusnya adalah seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Jelas ya? Bukan penuntut ilmu musiman. Ya. Kalau hatinya lagi bersemi-semi, datang itu, hadir, menuntut ilmu. Iya. Atau kalau usahanya lagi sukses, Masya Allah, penuntut ilmu. Tapi kalau ada masalah, nggak tahu hilang kemana. Nah seperti itu. Ilmu syar'i ini jadikan sebagai ibadah. Sebab ini hal yang menjaga seorang hamba. Dan bercabang dari situ, di antara hal yang menjaga generasi muda adalah dia dekat kepada orang-orang yang berilmu di atas jalan yang benar. Di atas jalan yang benar. Iya. Perhatikan sekelompok anak-anak muda di akhir masa para sahabat, kaum Khawarij. Terkena penyakit apa? Khawarij. Anak-anak muda ini sudah berniat akan melakukan pemberontakan. Tapi mereka sebelum memberontak, mereka berkata, kita pergi haji dulu. Pergi mereka haji. Setelah haji, kata mereka, tunggu dulu. Kita ziarah dulu ke kota Madinah. Datanglah mereka ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Iya. Ke Masjid Nabawi. Begitu tiba di Masjid Nabawi, mereka temukan di masjid ada sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sedang duduk menyampaikan hadits-hadits. Dan di antara hadits yang dia sampaikan, ini adalah hadits yang meluluh lantakkan syubhat kaum Khawarij. Satu hadits saja tentang kisah al-Jahannamiyin. Orang-orang yang sudah masuk dalam neraka Jahannam, lalu Allah keluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, tumbuh lagi, lalu dimasukkan ke sorga. Ini hadits betul-betul menghabiskan syubhatnya kaum Khawarij. Sebab kaum Khawarij memandang pelaku dosa besar itu kafir, kekal di dalam neraka. Itu pendapat mereka. Jadi ini hadits luar biasa. Ini pelaku dosa besar kok bisa keluar dari neraka masuk lagi ke sorga. Berarti selama ini kita salah. Iya. Maka anak-anak muda ini tanya, ini syekh ini siapa? Disebutlah bahwa ini Jabir bin Abdullah. Mereka pun datang. Iya. Dia tanyakan keabsahan hadits. Kata Jabir, itu saya dengarkan dari Nabi bukan sekali atau 2 kali. Dan saya tidak mungkin menyampaikan dari Nabi sesuatu yang keliru. Maka mereka pun rujuk semuanya ke jalan yang benar. Kecuali 1 orang. Coba perhatikan ya. Keberkahan berjumpa dengan orang yang berilmu. Cuma dengar 1 hadits saja. Rujuk kepada kebenaran. Kembali kepada jalan yang benar. Tapi menjadi masalah di tengah anak muda kita sekarang ini. Itu tidak ada sekarang patokan dan rujukannya. Iya. Kalau ada masalah, ambil HP, tanya ke Mr. Google. Ya. Jelas ya? Akhirnya terbengkalai. Dapat syubhat, dia melakukan sesuatu yang mendatangkan syubhat baru. Melakukan sesuatu yang mendatangkan syubhat baru. Dan ini termasuk masalah untuk para generasi muda. Karena itulah dari pokok kebaikan adalah berpegang dengan orang-orang yang berilmu. Iya. Dan ciri guru yang diambil ilmu darinya itu jelas. Yang pertama, guru ini
adalah seorang yang akidahnya akidah yang lurus. Sebagaimana akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Yang diyakini oleh para imam yang datang setelahnya. Dari imam 4 dan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan nama akidah as-salaf. Kemudian yang kedua manhajnya adalah manhaj yang lurus. Manhaj yang benar. Metode berpikirnya itu menimbangnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan jalan para sahabat 3 generasi yang dipuji. Kemudian yang ketiga dari kriteria guru ini, yang diambil darinya pelajaran, guru ini cinta kebaikan untuknya, penasihat baginya. Iya. Dan guru yang penasihat itu dia tunjukkan muridnya. Kamu boleh belajar di sini, tidak boleh belajar di sini. Itu ciri guru. Ciri guru. Tidak ditelantarkan. Anak-anak muda itu ambil saja dari mana saja. Iya. Belajar dari mana saja. Kalau ada benarnya ambil, kalau ada salahnya tinggalkan. Ya Masya Allah ya. Kalau anak muda dikasih nasihat seperti itu, ya tidak usah belajar. Semuanya sudah jadi Syekhul Islam namanya. Ya. Sudah jadi ulama. Karena itu tugasnya ulama. Dia sudah tahu ini yang benar, ini yang salah. Ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Itu tugasnya ulama. Adapun orang-orang yang baru belajar, tidak diarahkan kepada hal yang seperti itu. Pada orang-orang yang baru belajar. Jelas ya? Tapi seorang apabila cinta kebaikan ya untuk dirinya, maka dia memilih guru yang benar. Mengambil dari guru yang benar. Karena itu diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' dari Hamad bin Zaid rahimahullah, beliau berkata, dakhalna ala Anas ibn Sirin. Kami masuk menjumpai Anas bin Sirin rahimahullah. Anas bin Sirin ini saudara Muhammad bin Sirin dari ulama tabi'in. Dan waktu itu dia dikala sakit. Faqala, maka Anas bin Sirin berpesan, ittaqullaha ya ma'asyaras syabab. Bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian pemuda. Unduru amman ta'khuduna hadhil ahadith fa innaha min dinikum. Lihatlah dari mana kalian mengambil hadits-hadits ini. Periksa dari mana kalian mengambil hadits-hadits ini. Sebab ini adalah agama kalian. Nah, itu begitu namanya. Penasihat kepada pemuda, dia tunjukkan generasi muda itu hal yang benar. Ambil dari sini, jangan ambil dari sini. Ya. Memang begitu metodenya. Karena itu Rasulullah SAW beliau juga mengingatkan orang-orang yang menyimpang. Karena itu beliau terangkan tentang Khawarij. Dan beliau ingatkan bahwa mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Beliau mengingatkan berbagai sifat tentang kaum Khawarij. Bahaya dan pemikiran mereka. Ya. Dan ini juga diantara sebab pokok ya. Dari hal yang menjaga generasi muda adalah generasi muda itu harus meninggalkan segala hal yang berbau hizbiyah. Apa yang berbau hizbiyah, dia tinggalkan. Ya. Guru kami Syekh Mukbil rahimahullah memberi judul bab di Kitabul Ilm dari kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Beliau beri judul seorang penuntut ilmu harus berwaspada dari hizbiyah. Lalu beliau bawakan hadis tentang perpecahan umat. Jadi Nabi memberi peringatan kepada umatnya bahwa iftaraqatil yahudu ala 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa. Kulluhum finnar illa wahida. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka. Ini ancaman ya. Ancaman. Nabi sebut mereka masih umatnya. Berarti masih muslim. Jadi kalau disebut semuanya dalam neraka, ini bentuknya ancaman. Sama kalau pezina, dia berzina, diancam dengan neraka. Bukan artinya dia kafir. Tapi diancam dengan apa? Neraka. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu. Nah dikatakan oleh Nabi terpecah 73 golongan, ambil saja. Itu semuanya. Ya. Ada baiknya ambil, tidak ada baiknya tinggalkan. Kalau ada salahnya tinggalkan.
Itu bukan ciri penasihat, tidak begitu jalannya Nabi. Tapi Nabi tunjukkan jalan. Ditanya, ya Rasulullah, siapakah satu ini? Pertanyaan sahabat nanya orangnya. Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut karakteristik. Nabi sebut sifat, ciri. Sebab itu pedoman. Yang selamat itu, apapun warna kulitnya, apapun kebangsaannya, dimanapun dia tinggal, sepanjang dia di atas jalan ini, di atas ciri ini, itu yang selamat. Kata Nabi, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, hum ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah yang selamat. Karena itulah generasi muda, kalau ingin baik dia harus pelihara dirinya dari segala hal yang berbau hizbiyah. Baik. Kemudian dari hal yang menjaga para pemuda supaya mereka terhindar dari bahaya-bahaya adalah komitmen dengan al-jamaah. Komitmen dengan kebersamaan. Ini biasanya anak-anak muda itu paling senang bersendirian dengan pendapat. Iya. Jiwa mudanya kadang menyeret dia untuk senang menyendiri. Bangga kalau dia menyelisih banyak orang. Iya. Dan itu bukan ciri orang yang berada di atas jalan yang lurus. Orang yang berada di atas jalan lurus itu, dia cinta di atas kelurusan agama. Hal yang biasa dilalui oleh manusia. Ya. Karena itu kalau dia hidup dalam sebuah negeri, dia jangan menyelisih pemerintah. Dan masyarakat secara umum dalam hal yang ma'ruf. Dan dia jangan keluar dari jalan Nabi SAW dan jalan para ulama. Jangan dia buat jalan sendiri. Dan ini dari pokok yang menjaga seseorang. Kemudian dari hal yang menjaga seorang generasi muda adalah keikhlasan. Dia ikhlas. Ikhlas dalam ucapannya. Ikhlas dalam amalannya. Dan ikhlas ini luar biasa manfaatnya. Karena syaitan itu bisa mengganggu semuanya. Iya. Dia bersumpah, "Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi izzamu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Jadi syaitan akan menyesatkan semuanya. Kecuali satu golongan dia perkecualikan. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sulit untuk disesatkan. Tapi kalau dia pikirannya sudah kelompok, terikat dengan tokoh, orang tertentu dia sudah terlanjur cintai. Ya. Ini semuanya dari hal-hal yang menyesatkannya. Dia akan disesatkan di dunia apalagi di akhirat. Karena itu orang yang senangnya ikut-ikutan, fanatik kepada orang tertentu. Ya. Fanatik kepada manusia bukan kepada kebenaran, itu ujungnya penyesalan di hari kiamat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari kiamat tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Orang kalau bersedih di dunia ini biasanya jari yang dia gigit ya, saking sedihnya. Ini pada hari kiamat dua tangannya masuk ke mulutnya dia gigit. Dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, "Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila." Andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai kecintaanku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Iya. Maka selalu komitmen di atas kebersamaan. Kemudian di antara hal yang menjaga generasi muda di atas kebaikan, menghindarinya, menyebabkan Allah memeliharanya, dia selalu perhatian terhadap Al-Quran. Selalu perhatian terhadap Al-Quran. Karena itu datang di dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah." Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya di hari kiamat. Kemudian Nabi perintah untuk membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dan disebutkan dua surah ini akan membela, akan menaungi, akan meneduhi, dan akan menjaga pemiliknya.
Jadi dua surah ya, menjaga pemiliknya. Menjaga pemiliknya. Karena itu orang yang gemar mempelajari Al-Quran, punya perhatian terhadap Al-Quran dari generasi muda. Ini generasi muda yang diharapkan penjagaan untuk mereka. Kemudian di antara sebab penjagaan juga adalah membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah kondisi para sahabat kehausan, mereka semuanya pergi cari air untuk minum. Abu Qatadah yang tetap tinggal di situ menjaga Nabi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Hafidhakallah bima hafidna nabiyahu." Semoga Allah selalu menjaga kamu karena engkau menjaga nabinya. Ini di masa Nabi hidup. Maka seorang apabila di masa Nabi meninggal, dia tetap menjaga sunnahnya, memelihara sunnahnya, membela sunnah Nabi, maka itu adalah dari sebab dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari sebab penjagaan juga yang dengannya para pemuda dijaga, kita merenungi kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda itu di Ashabul Kahfi. Ini sebenarnya unik ya untuk diperhatikan, generasi muda. Apa sebabnya mereka dijaga? Pertama, mereka beriman. Kemudian yang kedua, mereka rela meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya untuk menjaga agamanya, ada pengorbanan. Iya. Kemudian yang ketiga, dia jaga dirinya di atas ketaatan. Karena itu datang di ayat setelahnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Mereka menghendaki wajah Allah. Dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki dari kehidupan dunia. Maka ini semuanya adalah sebab penjagaan. Dari sebab penjagaan. Baik, ini pokok-pokok ya yang dengannya generasi muda itu bisa dijaga dan dipelihara, dan itu adalah sebab-sebab yang dengannya Allah menjaga hamba-hambanya, muslim dan muslimah, pemuda dan pemudi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan selalu menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, menganugerahkan untuk kita semua kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.